Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. selamat siang nih Pak Roko. Selamat siang, Ya. Mas. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Pak Roko nampaknya hari ini sibuk ya Pak ya? Sangat sibuk. Wah. Dari pagi ada undangan bahkan di waktu yang sama ada 3 undangan yang sama. Wah luar biasa ini. Ini memang Sampai super sibuk. sore. Baik, di tengah-tengah kesibukannya Pak Roko nih, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara di hari ini. Baik, Siap. langsung saja Pak. Jadi tujuan wawancara kita di hari ini itu adalah untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan dalam situasi di mana terdapat dilema etika di sekolah begitu. Jadi khususnya itu kasus di mana nilai-nilai kebajikan yang sama itu terutama yang sama-sama penting tentunya itu saling bertentangan begitu. Nah, jadi ke depan nanti kita akan berbicara mengenai pengalaman Bapak terutama dalam menghadapi situasi yang semacam ini Bapak. Oke, sebisa saya karena memang saya belum terlalu lama loh jadi pemimpin. Baru 1 tahun jadi kepala sekolah. Tapi nampaknya jenengan baru 1 tahun dari kepala sekolah, tapi nampaknya sekolah jenengan itu luar biasa. Kalau dilihat dari orang luar itu, luar sekolah jenengan itu, sekolah jenengan sudah luar biasa. Pak. Semoga saja. Baik, langsung saja Pak Roko. Jadi selama Bapak ini selama ini Bapak menjadi kepala sekolah itu, bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus yang merupakan kasus dilema etika, Pak? Oke, gampang itu Mas. Kalau dilema etika ya. Iya. Kalau dilema etika, sepengetahuan saya dan selama ini yang saya pelajari adalah manakala ada sebuah permasalahan dan saya ada 2 opsi keputusan ataupun ada 2 hal, itu semuanya bermuatan benar dan benar. Dua-duanya mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sama. Kenapa kemudian dikatakan dilema? Dilema kan pada baik bingung ya Mas. Iya. Bingung gitu kan. Kita dilema mau milih yang mana begitu. Itu yang menurut saya itu dinamakan dilema etika. Identifikasinya itu permasalahan-permasalahan yang kemudian memiliki muatan yang sama, benar dan benar. Oke. Begitu Mas. Tentu dalam dilema etika itu menjadi sebuah kebimbangan gitu. Iya. Baik. Terutama di sekolah jenengan itu tentunya ketika jenengan menemukan permasalahan-permasalahan atau sebuah keputusan-keputusan yang jenengan harus ambil itu mengalami sebuah kebimbangan yang dimana jenengan itu ketika mengambil satu itu benar, satunya juga benar begitu maksudnya. Iya betul. Begitu sama-sama benar. Makanya kita bingung. Kita mau mengambil A atau B ini gitu loh. Lalu bagaimana nih jenengan itu bisa membedakan antara dilema etika dan sebuah bujukan moral, Pak? Oh, kalau bujukan moral itu lebih gampang, Mas. Kalau bujukan moral itu hanya pada benar dan salah. Maka di sana itu akan gampang kita untuk mengambil keputusan. Ada 2 hal yang kemudian ini benar, ini salah. Kan nggak harus kita bimbang. Iya. Kan nggak harus kita ragu, apalagi dilema gitu loh. Pasti kita ambil yang benar, yang salah kita singkirkan gitu. Itu bedanya manakala kita mau mengidentifikasi mana yang bujukan moral, mana yang dilema etika. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Pak Roko, luar biasa. Langsung saja Pak. Berikutnya adalah selama ini ketika Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah, Pak. Nah, terutama ketika menghadapi kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan atau nilai kebajikan-kebajikan yang sama-sama benar begitu. Nah, bagaimana Pak ketika jenengan menjalankan itu dalam pengambilan keputusan? Oh sering Mas. Kadang kita bingung atau dilema dalam mengambil keputusan yang dua-duanya memiliki muatan benar dan benar, yang sama-sama memiliki nilai kebajikan. Maka kalau saya pasti akan menganalisis dari setiap 2 hal itu, kemudian kan harus saya ambil salah satu, begitu. Yang salah satunya itu menurut saya yang memiliki resiko yang paling kecil. Oke. Tentu dalam mengambil keputusan jenengan itu punya sebuah langkah-langkah nih Pak. Nah, jadi jenengan itu kira-kira langkah-langkah atau prosedur-prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak itu lakukan selama ini untuk menyelesaikan sebuah dilema etika?
Oke, entah ini dikatakan sebagai langkah, prosedur, atau ketentuan dalam hal menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Tapi ini beberapa hal yang saya pegang teguh gitu ya, supaya nanti keputusan itu tidak saya salah ngambil gitu. Yang pertama adalah saya harus berpikir berbasis pada hasil akhir, di mana hasil akhir itu dengan resiko yang paling kecil. Nah, yang kedua itu berorientasi pada aturan, berorientasi pada ketentuan norma yang ada di sekitar kita atau yang berlaku di sekolah, dimanapun itu, karena berhubungan dengan di mana kita munculnya masalah itu. Kalau di sekolah ya sesuaikan dengan aturan yang ada di sekolah. Kita tidak boleh melanggarnya, Mas. Kita harus menghindari, apalagi bertentangan dengan hukum gitu. Kita seminim mungkin harus mengambil keputusan yang tidak terlalu bertentangan dengan hukum. Terus yang ketiga adalah kita mengutamakan rasa peduli. Rasa peduli ini tentunya kita berhubungan dengan orang lain, Mas. Maka dalam hal ini kita akan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Begitu 3 hal, Mas. Dikatakan prosedur monggo dikatakan, tapi itu 3 hal yang saya pegang selama ini. Baik Pak Roko, sangat menarik Pak. 3 hal yang jenengan sampaikan tadi, tentunya itu juga bisa saya lihat sebagai langkah-langkah yang jenengan sudah lakukan. Terutama jenengan itu tadi mengatakan bahwasanya jenengan tetap mengutamakan sebuah norma, kemudian mengutamakan sebuah kepedulian, ya. Tentu rasa-rasa yang seperti itu justru untuk mengambil keputusan itu dilema yang sedikit bimbang, Pak. Jadi ketika mengambil keputusan itu memang jenengan itu perlu sesuatu yang memang menjadikan jenengan itu harus paling benar gitu, keputusan yang paling benar begitu. Tentu langkah-langkah itu menjadi hal yang menarik buat saya begitu. Nah, jadi menurut Bapak nih, tentu ada hal-hal Pak, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Ya, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, tentunya dari yang Mas Iras anggap itu langkah-langkah, tentunya dengan mengambil resiko yang paling kecil itu yang kemudian akan menurut saya lebih efektif untuk kita mengambil keputusan. Tentunya yang resikonya paling kecil itu akan juga berdampak pada kepentingan pada masyarakat yang lebih luas dan itu lebih baik dan tidak mengandung resiko-resiko bagaimana masyarakat itu akan reaktif terhadap keputusan kita. Itu sulit, Mas, manakala keputusan kita karena kita seorang pemimpin di sekolah kemudian memberikan keputusan, warga sekolah kemudian protes. Iya, betul. Nah, itu Mas. Itu yang harus kita hindari. Memang betul, Pak. Jadi di dalam sekolah itu ketika memang keputusan terbesar itu ada di tangan kepala sekolah. Tetapi memang di luar sana ada pihak-pihak yang tidak setuju atau kurang setuju dengan keputusan yang sekolah ambil begitu. Nah, terutama wali murid, Pak. Wali murid di era sekarang itu sangat kritis ternyata. Nah, jadi ketika sekolah mengadakan sebuah program atau sebuah kegiatan, itu ada kritisan dari wali murid nih tentang ketidaksukaan terhadap kegiatan atau program yang akan kita laksanakan. Iya, tentunya ini, Mas, untuk memuaskan semua pihak tentunya ya jauh lah ya, tapi kita berusaha lah gitu. Karena wali murid seperti yang tadi disampaikan Mas Iras, tentunya mereka juga memiliki sumber informasi dari berbagai semuanya lah, bisa dari internet, bisa dari HP, dari media sosial bahkan, itu yang kemudian masyarakat bisa semakin kritis. Gitu. Tentu Pak Roko ini dalam mengambil keputusan itu ketika tadi tujuan sudah ditentukan ya, pasti tujuan di akhir, tentunya jenengan juga mengingat sebuah resiko, Pak, resiko tentang wali murid yang akan kritis atau ada pihak yang tidak setuju. Nah, resiko-resiko itu mungkin jenengan punya tips tersendiri begitu ketika jenengan mau mengambil keputusan supaya keputusan itu bisa menjadi keputusan yang tepat untuk jenengan ambil. Oke, Mas,
akan alangkah lebih baiknya manakala tips ini ya, alangkah lebih baiknya kita lebih banyak mendengar saran dan masukan. Gitu loh. Ini akan lebih banyak kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan kita di sekolah yang kemudian keputusan itu tidak berisiko nantinya akan menimbulkan reaksi ketidakpatuhan dari wali murid. Kita bisa minta saran kepada guru yang tahu betul mungkin, atau kita bisa minta saran ke komite, kita bisa minta saran ke paguyuban, ke kepala desa dan sebagainya. Kita banyaklah mendengar saran dan masukan mereka, supaya nanti keputusan yang kita ambil ada hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui, itu akan jadi kita ketahui dan menjadi pertimbangan kita untuk membuat sebuah keputusan. Wah, sangat keren Pak. Jadi sangat menarik nih. Pak Roko dalam mengambil keputusan tentunya selalu mengutamakan ruang kolaborasi untuk semuanya itu. Betul. Penting itu Mas, kolaborasi. Kita tidak bisa berdiri sendiri begitu. Nah, ini saya tidak salah pilih ini jenengan wawancara dengan jenengan karena hal-hal yang jenengan sampaikan itu sangat menginspirasi bagi saya Pak. Ketertarikan terhadap sebuah kolaborasi dengan komite tadi, kemudian dengan paguyuban mungkin wali murid dengan paguyuban wali murid, kemudian dengan rekan guru yang lain. Jadi jenengan tidak mutlak dengan keputusan sendiri saja, tetapi bekerja sama dengan yang lain untuk menciptakan sebuah suasana yang kondusif di sekolah jenengan. Sangat luar biasa. Tentunya jenengan dalam mengambil keputusan itu selalu menemui hal-hal yang menjadi sebuah tantangan Pak. Nah, tentunya tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu yang pernah Bapak alami itu ada hal-hal tantangan apa saja Pak? Gini, kalau kita berbicara dilema etika, tentunya antara benar dan benar. Di mana tantangannya itu gini Mas, ketika kemudian dianalisis ternyata dua-duanya memiliki resiko yang besar. Oh ternyata dua-duanya memiliki nantinya akan memiliki dampak, tapi harus kita ambil salah satunya Mas, gitu loh. Nah itu yang menjadikan dua hal itu menjadi tantangan buat kita seorang pemimpin. Kita bingung, kita dilema untuk mengambil yang mana, gitu. Itulah yang kadang sulit kita ambil manakala ada dua hal yang sama-sama mengandung nilai-nilai risiko yang kecil atau sama-sama mengandung risiko yang besar. Apalagi nih Mas, apalagi semakin bukan menjadi beban ya, semakin menjadi tantangan, kita dituntut untuk dua hal itu dengan nilai yang sama, kita dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat. Begitu. Itu menjadi sebuah tantangannya, tantangan utamanya di situ. Betul, kalau ada tenggat waktu tentunya kita akan bisa berkomunikasi. Tadi apa yang disampaikan di depan, kita komunikasi dengan kanan, kita komunikasi dengan kiri, atau belakang, atau depan, supaya kita bisa menerima banyak-banyak masukan dan pertimbangan. Oke, mungkin begini Pak. Jadi mungkin Bapak itu memiliki tata cara Pak atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah kasus dilema etika, atau keputusan itu langsung disesuaikan di tempat atau membutuhkan waktu yang secara berkala untuk menyelesaikannya biasanya Pak? Kalau jadwal tidak ya Mas, karena masalah atau keputusan itu insidental, tidak bisa kemudian kita jadwalkan kita mau menyelesaikan di hari Rabu misal, belum tentu di hari Rabu itu ada masalah, belum tentu di hari Rabu itu ada keputusan yang harus kita ambil. Tentunya bagi saya, pengalaman selama ini yang saya ambil tergantung dua hal Mas. Yang pertama adalah manakala keputusan itu dituntut untuk cepat kita dalam mengambil keputusan, maka kita harus cepat juga berpikir dan menganalisisnya. Hari itu juga harus diberi keputusan, hari itu juga kita harus dituntut untuk cepat-cepat menyelesaikannya. Akan tetapi, manakala yang kedua, kalau kita ada sebuah permasalahan atau ada pengambilan keputusan yang kemudian kita dilema dan ada tenggat waktunya, ada selisih waktunya, kita bisa berpikir, kita bisa menganalisis, atau bisa kita bertanya untuk mengambil pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jadi dua hal itu Mas. Jadi tidak bisa, kalau saya selama ini tidak bisa dijadwalkan. Baik, tentu luar biasa Pak, dari dua hal tadi yang jenengan sampaikan itu memang pengambilan keputusan itu tidak harus waktu itu juga dan tidak harus secara berkala, tapi disesuaikan dengan
masalahnya. Masalahnya itu. Oke, jadi jenengan juga ketika masalah yang harus cepat, analisis jenengan juga harus cepat nih Pak. Iya. Tindakan-tindakan ketika jenengan harus melibatkan orang lain juga harus cepat. Nah, contoh hari ini saya harus tiga acara di jam yang sama. Nah, itu kan dilema etika juga karena tiga-tiganya memiliki kepentingan yang sama-sama, caranya penting begitu loh. Maka saya tidak bisa menjadwalkan minggu depan. Loh, acaranya hari itu begitu. Lalu keputusan jenengan di 3 hal itu? Ya, saya ambil mana yang dengan resiko yang tidak terlalu besar gitu. Ada hal yang kemudian bisa besok lah, nanti bisa kita kompromikan begitu. Ada hal yang mungkin acara satu contohnya, saya harus membuka acara untuk diklat seni tari begitu. Saya bisa mewakilkan ke orang lain atau posisi yang lebih tinggi dari saya, bisa gitu. Saya harus menghadiri sesuatu yang kemudian saya anggap itu sebagai bentuk yang tidak punya resiko yang cukup besar begitu Mas. Baik, jadi luar biasa sekali nih Pak Roko. Ketika saya melihat Pak Roko juga memang kesibukannya setiap harinya itu selalu luar biasa Pak. Selain dengan kesibukan jadi kepala sekolah, tentunya dengan kesibukan menjadi K3S nih Pak. Dan ketua Kuaran. Ini memang secara berdampingan jenengan harus jalan semuanya, di mana kesibukan-kesibukan itu menjadi dilema etika untuk jenengan. Iya, kalau hanya sibuk sih nggak masalah Mas. Tapi ketiga-tiganya kadang ada dilema itu tadi. Berarti kalau ada 3 organisasi yang saya hadapi, ya 3-tiganya tentunya punya dinamika dan problematika sendiri-sendiri yang dituntut untuk bagaimana saya harus berpikir cepat, bagaimana saya harus mengambil keputusan secara tepat juga. Baik, luar biasa sekali nih Pak Roko, sangat menginspirasi tentunya dengan kesibukan jenengan atau dengan dilematika yang jenengan alami atau hadapi itu selalu bisa menemukan solusinya atau bisa menentukan mana yang paling tepat untuk didahulukan. Baik, tentunya Pak Roko, apakah ada faktor Pak atau orang-orang tertentu yang memudahkan atau membantu Bapak itu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilematika tadi? Oke, tentunya kalau kita berbicara faktor atau kita berbicara orang-orang begitu. Tadi saya sampaikan 2 hal ya, 2 hal untuk keputusan yang harus cepat saya ambil. Maka faktornya adalah seberapa jam terbang saya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu gitu. Tentunya kalau kita sering kali menyelesaikan masalah dengan beberapa hal, 3 hal yang tadi saya sampaikan di depan yang selalu saya pegang, tentunya akan menghasilkan keputusan yang benar. Yang kedua, manakala kemudian ada tenggat waktu masalah itu bisa diselesaikan, maka orang-orang di sekitar saya pasti saya mintai pertimbangan Mas, kolaborasi itu tadi kan, dari guru, dari paguyuban, komite, wali murid, bahkan siswa Mas. Siswa kadang saya tanyai begitu bagaimana, karena saya harus menganalisis siswa itu punya kepentingan apa, siswa itu punya keinginan apa. Bisa saja mereka punya sesuatu hal yang harus kita perjuangkan juga, sesuatu hal yang bisa dijadikan pertimbangan juga untuk membuat sebuah keputusan. Baik, terima kasih Pak Roko. Jadi luar biasa sekali dan sangat menarik tadi ketika jenengan menyampaikan ada ruang kolaborasi dengan siswa. Jadi jenengan tidak semata-mata hanya melihat dari sisi guru atau rekan sejawat saja, tetapi melihat dari sisi di mana siswa bisa menyampaikan pendapatnya begitu. Iya, nah siswa itu selalu saya ikutkan dalam rangka merumuskan visi misi sekolah juga Mas. Biar mereka juga bisa mengungkapkan mereka ingin ini loh begitu. Ternyata di sekolah ini belum ada begitu. Tolong adakan ini gitu. Maka itu kan suara jujur dari seorang siswa yang kemudian tidak terpikirkan oleh gurunya, tidak terpikirkan oleh wali muridnya, bahkan kepala sekolahnya tidak terpikirkan gitu. Kadang suara-suara itu yang butuh kita kolaborasi. Baik, luar biasa sekali Pak Roko untuk kolaborasi dengan siswa tadi. Tentu jenengan itu selalu memberikan ruang terbuka bagi siswa untuk menyampaikan pendapat supaya visi yang jenengan buat itu lebih tepat sasaran ke sekolah yang diimpikan begitu. Nah, itu yang saya maksud. Tentu Pak Roko, dari semua pengalaman tadi yang jenengan ceritakan itu dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus dilema etika tadi, tentu ada pembelajaran yang bisa jenengan petik. Itu apa Pak? Nah ini terutama bagi Mas Iras yang masih muda, yang masih waktunya masih panjang, terutama
dalam hal karir, dalam hal belajar dan sebagainya. Banyak hal Mas yang saya dapatkan dari hal-hal tentang dilema etika. Kita akan lebih matang Mas dalam menghadapi semua permasalahan, dalam menghadapi semua masalah, semua tantangan, gitu. Kita akan lebih matang. Kita akan terlihat lebih dewasa. Manakala kita seringkali menghadapi sesuatu yang keras, begitu. Yang berikutnya kita akan lebih tatak dalam hal ini kita lebih apa ya? Tidak kagetan apa ya Mas gitu. Kadang ada orang yang kemudian dapat masalah karena dia tidak pernah, terus kemudian dia stres gitu kan, stres dan sebagainya. Harus bagaimana ini. Nah, orang manakala sering menghadapi masalah, tentunya dia akan jadi lebih matang dan lebih dewasa. Selain pembelajaran yang lain. Baik, sangat menginspirasi Pak pembelajaran yang bisa dipetik tadi. Itu saya harap juga bisa untuk menjadi pembelajaran buat saya sendiri. Amin. Ke depan juga saya pasti akan menemui sebuah dilema etika. Pasti. Gitu. Setidaknya dengan wawancara ini saya bisa belajar dari jenengan, terutama dengan tadi 3 hal utama yang ketika kita harus memutuskan dilema etika itu harus seperti apa, itu bisa saya terapkan. Siap. Tidak terasa Pak, waktu kita wawancara itu sudah sangat luar biasa jenengan tadi menyampaikan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih juga atas kesediaan dan keterbukaan jenengan dalam berbagi pengalaman tadi. Terutama wawancara ini itu sangat membantu bagi saya untuk memahami lebih dalam mengenai proses pengambilan keputusan di sekolah. Okay. Nah, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika. Nah, semoga pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Tentu saya juga ingin menyesuaikan dengan kondisi ketika saya menemui sebuah dilema etika yang harus saya hadapi, saya bisa menuntaskan setidaknya seperti yang jenengan sampaikan tadi. Oke, mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran dan sukses selalu untuk Mas Iras, terus berkarya. Semoga apa yang panjenengan cita-citakan semuanya tercapai. Amin. Terima kasih Pak Roko. Jenengan juga di kepimpinan jenengan ini menjadi kepala sekolah ataupun di kepimpinan yang lain terus berkarya untuk organisasinya, untuk sekolahnya, dan jenengan selalu menjadi kepala sekolah yang menginspirasi bagi kepala sekolah yang lain. Amin. Sukses terus untuk SD jenengan, sekolah jenengan, sukses berkarirnya juga Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Roko atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang nih Pak Is. Selamat siang Mas Iras, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Is, bagaimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, Mang. Namanya hari ini sibuk banget ya Pak Is ya? Alhamdulillah, dari pagi sampai tadi jam 2 habis melaksanakan tugas di kota. Di kota, ngapain nih Pak Is? Nonton TV. Wah. Penguatan PPK untuk pendidikan karakter. Sama teman-teman kepala sekolah yang seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten. Iya. Tentunya Pak Is ini menjadi orang pilihan ya Pak. Bukan orang pilihan, geleman. Jadi dimanapun itu ada kegiatan, di situ ada saya. Baik. Nampaknya seru sekali nih kegiatan Pak Is, jalan-jalan terus. Iya, jalan nanti mau mati. Begitu. Baik. Selain selamat siang nih Pak Is. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih. Tentunya Pak Is sudah meluangkan waktu untuk hari ini wawancara bersama saya. Okay. Ya, langsung saja Pak. Jadi wawancara ini tujuan wawancara ini itu adalah untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan dalam situasi di mana terdapat dilema etika di sekolah Bapak. Ya. Jadi khususnya kasus di mana nilai-nilai kebajikan yang sama-sama penting itu saling bertentangan. Ya, kita akan berbicara mengenai pengalaman Bapak dalam menghadapi situasi semacam ini di sekolah Bapak. Jadi langsung saja Pak Is. Jadi selama ini itu bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika Pak? Baik Mas Iras, dilema etika merupakan mungkin hal baru ya bagi Budak Pendidikan kita sejak adanya guru penggerak ya kalau tidak salah. Di sekolah saya itu saya pernah mengalami hal itu dan mungkin itu pembelajaran bagi kita dan mungkin panjenengan nantinya pada suatu saat itu guru kan tugasnya mengajar Mas, ya kan, dari mungkin Senin sampai Jumat lah ya. Mungkin ada satu kelas itu ada 40 siswa yang diajar oleh satu guru wali kelas.
dan itu kewajiban guru, maka di saat itu beliaunya itu izin. Yang konsekuensinya kalau saya izinkan, maka ruang kelas itu malah kosong, tidak ada yang ngajar. Tapi kalau tidak saya izinkan, beliau itu izin untuk apa? Untuk menemani ibunya ke rumah sakit. Itu hal-hal yang mungkin bagi saya kurang lebih hampir saya sulit untuk bisa memutuskan. Tapi saya putuskan salah satunya harus bisa jalan. Itu saya tetap mengizinkan kepada beliau untuk bisa mengantar ibunya ke rumah sakit. Dan kelas yang kosong, saya punya trik bahwa itu bisa dengan guru yang lain yang mungkin pada saat itu tidak ngajar, terutama guru mapel. Dan kebetulan di sekolah kami itu ada guru yang menjabat sebagai kepala perpustakaan yang notabene bisa saya mintai tolong untuk menggantikan guru-guru yang kosong. Gitu Mas. Baik Pak Is. Lalu bagaimana Pak Anda membedakan itu antara dilema etika atau sebuah rujukan moral? Itu sebenarnya dua-duanya hampir mirip-mirip lah ya. Ya, karena mengantar ibu juga suatu hal yang baik dan malah itu wajib bagi seorang anak dan sebagainya. Ya, tugas seorang guru adalah mengajar, begitu Mas. Nah, baik, tentunya Pak Is itu memberikan ruang kepada guru untuk kepentingan di luar, dan terutama itu kan berkaitan dengan sosial, gitu. Jadi mungkin itu sebuah dilema etika bagi Pak Is, di mana Pak Is akan menentukan guru itu kelasnya kosong atau harus menemani ibunya sakit, gitu ya Pak. Itu hal-hal yang sulit seperti itu, tapi saya kira itu bisa kita atasi lah, karena banyak teman-teman sini yang bisa untuk menggantikan. Baik, jadi selama ini Pak Is, bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah seperti tadi, terutama ketika menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau nilai kebajikan yang sama-sama besar, Pak? Dalam hal ini mungkin saya bisa ajak diskusi dulu, ya, menganalisis bagaimana keputusan yang saya ambil itu tidak terlalu jauh dari yang kita harapkan. Contohnya ada dua hal yang mirip-mirip penting, ya, tetapi kita ambil yang minim negatifnya seperti itu, supaya nanti keputusan yang saya ambil ya tidak terlalu memberatkan lah. Baik, luar biasa sekali Pak Is, menarik. Jadi Pak Is ketika mengambil keputusan itu memang tindakan di mana Pak Is itu semata-mata tidak dengan egonya sendiri, Pak, tapi mementingkan sosial untuk rekan-rekan yang lain. Nah, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa, Pak, yang biasanya Bapak itu lakukan selama ini untuk menyelesaikan sebuah dilema etika? Biasanya jika itu permasalahan antar guru, antar siswa atau dengan wali murid, maka yang saya ambil adalah mengundang mereka, mengumpulkan mereka, apa permasalahan dan sebagainya, supaya saya bisa melihat sebab dan musababnya, kemudian hasil akhir yang saya putuskan tidak merugikan mereka seperti itu. Jadi kita diajak musyawarah dan sebagainya supaya pengambilan keputusan yang ambil itu tidak terlalu jelek lah seperti itu. Baik Pak Is, tentu langkah-langkah yang jenengan tadi sampaikan ya itu sudah sangat menarik bagi saya. Itu sebuah pengetahuan yang jenengan sampaikan ke saya secara tidak langsung, Pak. Tentunya menurut Bapak nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas dalam mengambil keputusan saya tidak pernah memaksakan pendapat saya sendiri. Saya selalu mengadvis kepada teman-teman sejawat saya untuk memutuskan yang terbaik. Jadi insya Allah keputusan yang saya ambil berdasarkan masukan dari orang lain, juga teman sejawat maupun teman-teman kepala sekolah yang lain mungkin yang bisa saya mintakan pendapatnya. Gitu. Baik Pak, sangat menarik. Jadi saya mengerti bahwasanya di kepemimpinan Pak Is ini dalam pengambilan keputusan juga berkolaborasi dengan rekan kepala sekolah yang lain. Nah, selain rekan kepala sekolah, tentu tadi Pak Is menyebutkan ada guru senior berkaitan dengan berkolaborasi atau berkoordinasi dengan mereka dalam pengambilan keputusan. Jadi menurut Bapak itu sudah efektif nih Pak? Insya Allah efektif. Oke, baik. Lalu tentu dalam dilema etika itu jenengan menemui sebuah tantangan-tantangan. Jadi hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi begitu? Tantangan yang berat adalah dikala dilema itu melibatkan wali murid.
Ya kan, kadang-kadang kan ada beberapa wali murid yang tidak tahu tentang pola asuh didik di sekolah, kemudian tentang kurikulum merdeka yang baru ini. Kadang-kadang itu tantangan yang mungkin sih tidak terlalu berat ya. Yang lambat laun mungkin saya bisa apa ya, orang tua bisa saya pahamkan tentang itu loh. Begitu Mas. Nah, baik, tentu tantangan-tantangan tadi Bapak selalu berusaha untuk menemukan solusinya nih Pak. Jadi adakah tantangan-tantangan lain Pak selain wali murid, kemudian mungkin ada rekan sejawat yang mengalami resistensi supaya suasana kondusif begitu? Tantangan sih tidak terlalu banyak lah. Insya Allah malah tidak ada kalau dari segi teman sejawat dan sebagainya, karena kita di lingkungan kita itu sudah tradisi bahwa kita selalu aware kepada siapapun, ada masalah apapun kita bisa ngobrol dengan enak dengan saya, karena saya tidak membatasi apakah saya kepala sekolah apa guru, itu tidak ada. Jadi kita duduk sama rata, berdiri sama tinggi seperti itu. Ya, baik. Tentunya ketika duduk sama rata, berdiri sama tinggi itu tentunya Bapak itu tidak membeda-bedakan gitu. Tentu tidak. Tidak melihat dengan itu hanya sebagai kepala sekolah, itu tidak. Ya? Saya di sini bukan menganggap saya sebagai atasan atau bawahan, karena itu setara lah. Kita saling bekerjasama, kolaborasi, hanya tujuan sekolah bagaimana baiknya seperti itu. Nah, baik. Tentunya ketika Pak Is itu menyampaikan ke rekan-rekan guru yang lain, itu apakah harus dengan suasana formal atau Bapak itu biasanya berdiskusi di tempat-tempat yang seperti apa Pak? Ya, terkadang malah suatu ambil keputusan malah mungkin kebanyakan kita duduk santai sambil waktu istirahat kita ngopi bareng, maka muncullah ide keputusan yang mungkin jarang diputuskan di dalam rapat. Malah kebanyakan kita ngobrol di santai. Jadi masalah itu bisa terpecahkan dalam suasana yang santai, riang, tertawa. Itu yang mungkin sering saya lakukan. Baik, luar biasa Pak. Jadi ini menarik bagi saya. Jadi ketika jenengan menjadi kepala sekolah, jenengan menyampaikan ke anak buahnya itu memang tidak harus di suasana formal. Iya. Tentu ide-ide itu sering muncul itu di suasana-suasana yang tidak formal. Ya, seperti tadi jenengan sambil ngopi gitu. Betul, tapi jenengan mengatakan anak buah itu bukan anak buah, iya. Karena saya bukan bos. Oh iya, betul. Kita teman sejawat lah, seperti itu. Nah, baik, tentu itu menjadi hal yang sangat menarik. Tentu dengan kedekatan-kedekatan seperti itu akan lebih mudah dalam berkomunikasi. Iya, tentunya. Iya. Tentunya dalam menjalin komunikasi dengan yang lain itu juga harus mendapatkan suasana yang menyenangkan begitu. Baik. Selain tantangan itu, apakah Bapak itu memiliki tata cara tersendiri atau sebuah penjadwalan tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Saya bisa saja untuk memutuskan itu bisa sewaktu itu. Nah, contoh tadi ya, ada izin mendadak dan sebagainya. Apakah saya harus menjadwal? Besok ya saya jadwal dulu. Kan nggak mungkin. Nanti keburu yang tadi yang ibunya sakit malah nggak terobati. Itu. Tapi ada kalanya ada beberapa permasalahan yang mungkin saya jadwalkan dengan analis-analis yang mungkin saya bisa pikirkan bersama dengan teman-teman untuk memutuskan yang harus saya putuskan dengan baik, Mas. Jadi tidak serta-merta dijadwal atau tidak, itu tergantung kasusnya, Mas. Baik. Tentunya Pak Is itu dalam melihat kasus itu, dalam pengambilan keputusan itu tidak harus secara berkala dan tidak harus secara cepat, tetapi dengan itu tentunya menjadi kepala sekolah itu harus bisa menganalisis cepat nih Pak. Luar biasa. Karena kepala sekolah itu berpikirnya harus cepat. Hal ini bisa kita eksekusi sekarang atau kemudian. Seperti itu. Baik, tentu Pak. Apakah ada faktor atau orang-orang tertentu yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Terutama dalam menghadapi kasus dilema etika seperti ini. Oh tentu, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Yang sering saya berkolaborasi dengan teman sejawat, teman-teman kita lah. Ada yang senior di sini kan, bahkan ada teman kita yang dulu pernah jadi pengawal, kepala sekolah, kan bisa jadi untuk advis saya ke beliaunya mengadu masalah dan sebagainya. Jadi saya tetap mengandalkan teman-teman saya yang di sini. Baik, tentu Pak Is itu selalu menerapkan ruang kolaborasi Pak bagi semuanya. Tentunya menjadi sebuah sarana komunikasi dengan yang lain dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, tentu luar biasa sekali Pak Is. Pak Is itu menjadi kepala sekolah yang memang dalam menyampaikan ke
rekan-rekan sejawatnya itu harus dengan suasana yang santai, melihat kondisi mereka bagaimana untuk bisa dimintai pendapat nih Pak. Nah, jadi dari pengalaman Bapak selama ini tentu ada dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika tadi, tentu ada pembelajaran Pak, di mana Bapak itu bisa memetiknya. Yang saya alami, yang saya sarankan bahwa setiap keputusan yang saya ambil mungkin kan tidak bisa memuaskan salah satu pihak lah ya, tidak semua bisa puas. Namun hal itu berkat adanya diskusi, kita saling berkolaborasi, kita saling curhat dan sebagainya, maka keputusan itu bisa diterima oleh masing-masing begitu. Baik, luar biasa sekali Pak Is, tidak terasa ya, waktu kita tadi sudah berdiskusi, kemudian jenengan juga menyampaikan sebuah hal-hal baru bagi saya, tentunya kasus-kasus dilema etika yang jenengan sampaikan, serta pengambilan keputusannya, kemudian tantangan-tantangannya, itu sangat menginspirasi bagi saya Pak. Jadi terima kasih Pak Is ya, atas kesediaan dan keterbukaan jenengan dalam berbagi pengalaman ini. Jadi wawancara ini itu sangat membantu untuk memahami lebih dalam mengenai proses pengambilan keputusan di sekolah. Terutama di sekolah jenengan tadi. Nah, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan sebuah dilema etika, Pak. Nah, jadi semoga pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan kita semuanya. Oke. Baik, Pak Is sebagai kepala sekolah ini, semoga di kepemimpinan jenengan ini sekolah yang jenengan pimpin itu selalu luar biasa. Amin. Dan jenengan selalu menciptakan ruang yang kondusif bagi guru-gurunya, wali muridnya dan siswa-siswanya. Tentu dengan cara-cara seperti itu jenengan bisa menjadikan inspirasi bagi kepala sekolah yang lain, karena memang dilihat ini sekolah jenengan itu di luar itu sangat luar biasa di kepemimpinan jenengan. Di luar ya. Di dalamnya juga kan tidak. Oke, terima kasih Mas, sama-sama Mas. Terima kasih Pak Is atas waktunya. Oke, sukses lah ya. Oke, sukses juga Pak Is, mantap.